Ajat yang berusia 37 tahun, warga Rangkas Bitung, Banten, sempat terbaring di ruang perawatan dengan jarum infus terpasang untuk menjalani prosedur cuci darah yang biasa ia lakukan. Namun pada Senin pagi 2 Februari, tindakan medis tersebut terpaksa dibatalkan. Rumah sakit menyatakan jaminan kesehatan yang selama ini digunakan Ajat, yaitu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI, berstatus tidak aktif. Berawal dari keluhan pasien cuci darah yang mendadak tidak bisa berobat ini, kini terungkap bahwa 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan telah dinonaktifkan. Ya, akhirnya kini diketahui bila kasus yang dialami Ajat hanyalah satu dari sekian banyak dampak pemutakhiran data kepesertaan BPJS yang dilakukan Kementerian Sosial. Sekitar 11 juta peserta segmen penerima bantuan ini dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Perubahan data penerima PBIJK secara tiba-tiba ini belakangan memicu polemik, terutama setelah berdampak pada pasien gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menilai persoalan ini sebagai masalah lama yang terus berulang. Ia mengkritik proses pembaruan data BPJS yang dianggap tidak transparan dan dilakukan secara serampangan. Menurut Timbul, peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Padahal persoalan serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Sayang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dinilai tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tersebut. Di tengah hiruk-pikuk ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja bersama sejumlah kementerian untuk mencari jalan keluar dari polemik penonaktifan sejumlah peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPI BPJS Kesehatan. Agenda yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini melibatkan unsur pemerintah, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Selain itu ada Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, hingga Menteri Perencana Pembangunan Nasional atau PPN, sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Namun Dasko menjelaskan tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan BPI. Hanya mereka yang dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, penonaktifan tersebut seiring dengan proses pemuktahiran data status ekonomi masyarakat oleh Kementerian Sosial. Menurut dia, peserta yang tidak masuk kriteria penerima bantuan digantikan oleh masyarakat lain yang lebih berhak sesuai ketentuan. Gufron menegaskan kuota nasional penerima bantuan iuran atau PBIJK BPJS Kesehatan tetap mengacu pada batas maksimal 96,8 juta jiwa sesuai amanat undang-undang dan SK Menteri Keuangan tanpa pengurangan anggaran. Namun terjadi polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBIJK pada Februari 2026 karena pemutakhiran data yang ditanggapi dengan perlunya reaktivasi bagi warga miskin. Secara detail terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026. Setelah pembaruan data, terdapat 96.445.346 orang yang kini terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.
Rinciannya ada 85.736.683 peserta PBI aktif dan terdapat 1.111.994 orang yang direaktivasi, lalu didaftarkan kembali menjadi peserta PBI. Tapi intinya itu dari Kementerian Sosial dulu, yang sosial datanya dari BPS. Kementerian Sosial, nah ini ke Kemenkes lalu didaftarkan ke BPJS, intinya seperti itu. BPJS didaftarkan lalu diaktifkan atau nonaktifkan kayak gitu. Berikutnya, nah ini frontnya. Nah, sebagaimana disampaikan Pak Mensos tadi, dulu sudah pernah di Mei ke Juni itu memang agak rendah ya 96 karena dinonaktifkan 13,5 jutaan itu. Tapi tidak ramai waktu itu karena ya mungkin masyarakat jadi lebih tepat ya siapa yang desilnya itu dapat dan siapa yang nggak dapat kayak gitu. Berikutnya, nah ini yang SK3 HUK 2026 yang menjadi acuan. Memang tanggal 22 Januari itu tanggalnya di Kemenkes, diterima BPJS itu sekitar tanggal 26 atau 28. Nah ini memang ya di sini kemudian ada yang masih kepengen cuci darah, katanya ditolak sama rumah sakit, itu yang jadi rame. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan, segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Penonaktifan yang tiba-tiba ini membuat banyak pasien dengan penyakit katastropik tidak lagi bisa mendapatkan pengobatan rutin. Salah satunya adalah cuci darah bagi 12 ribuan pasien yang keluar dari PBI. Menkes mengusulkan reaktivasi jaminan kesehatan nasional otomatis sementara selama 3 bulan sambil memvalidasi data para penerima. Kebijakan ini diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan 12.000 pasien cuci darah PBI yang dinonaktifkan. Ini juga bisa menjadi jalan keluar bagi pasien penyakit katastropik lain seperti kanker, stroke hingga talasemia. Jadi selain yang gagal ginjal, sebenarnya kami ingin ajukan dari sisi Kemenkes, ini penyakit-penyakit lainnya. Data ini sama seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Ali Gufron. Jadi Bapak Ibu dari 200.000, tadi saya lupa sampaikan di depan, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.000. Jadi kita sudah lihat datanya dari 200.000 pasien cuci darah, kemudian ada perubahan 11 juta tadi, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.262. Ya. Sehingga inilah yang ramai kemarin di publik. Ya, Tapi kita perlu tekankan, ada yang belum ramai atau tidak ramai ke publik, yaitu yang sisanya, yang 110.000 lain. Padahal resiko mereka sama. Kalau ini berhenti, ini menyebabkan kematian. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengutarakan kekesalannya mengenai penonaktifan 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Purbaya menyebut penonaktifan secara tiba-tiba membuat dirinya terlihat konyol, mengingat total anggaran yang dikeluarkan Kemenkyu tetap sama. Purbaya menjelaskan jika pemerintah ingin menonaktifkan kepesertaan BPJS PBI untuk merelokasi keluarga yang lebih berhak, seharusnya dilakukan secara bertahap. Lalu, supaya penerima bantuan tahu dirinya tidak mendapatkan hak PBI lagi, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi. Jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang, itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan.
Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Memang, validasi data PBI-JK ini menjadi penting. Lantaran DPR masih menyayangkan banyak warga miskin yang semestinya berhak justru tidak terdata. Sementara mereka yang secara ekonomi mampu tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Komisi 9 pun meminta Kementerian Sosial melakukan pembersihan data secara berkala dan transparan agar anggaran negara tidak salah sasaran. Ini perlu dilakukan sosialisasi yang jelas terkait pemutusan keanggotaan di PBI ini. Karena seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut. Walaupun sebenarnya sudah ada SOP yang jelas bagaimana masyarakat harus diberitahu untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait ketika mereka di cut off dari kepesertaan PBI. Sehingga seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, harus melahirkan atau harus berobat yang lainnya, tapi ternyata ketika melakukan pembayaran ternyata sudah tidak menjadi anggota PBI. Itu yang pertama. Jadi sosialisasi itu penting sekali untuk dilakukan. Reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Selain sorotan persoalan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran atau PBI, Komisi DPR juga mengeluhkan kuota sekitar 50 juta peserta yang tersedia di APBN tidak dimanfaatkan untuk mengambil alih 47 juta peserta yang kini ditanggung APBD. Menurutnya langkah itu bisa langsung memangkas beban fiskal daerah sehingga Pemda memiliki ruang lebih longgar untuk mengalokasikan anggaran ke program pemberdayaan masyarakat. Akhirnya di akhir rapat bersama pemerintah, DPR RI memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh layanan kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, menyusul berbagai keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola jaminan kesehatan nasional atau JKN menjadi prioritas utama. Dalam rapat ini, DPR dan pemerintah juga menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama 3 bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut berjalan, pemerintah didesak melakukan pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh. Mari kita nantikan kelanjutannya. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.